Pak, kalau sekarang ini dalam kondisi pandemi ini Pak, mungkin adakah protokol khusus Pak untuk calon penumpang nih? Misalkan dia harus mengantongi surat sehat atau Ya, bagaimana? pasti Mas Singgih ya. Jadi kereta api pada awal pandemi di awal bulan Maret, eh, kami dari PT KAI termasuk direksi sudah mengantisipasi, kami sudah mempersiapkan berbagai skenario, ya terutama 3 skenario. Skenario apabila pandemi berakhir di bulan Juni. Kemudian skenario kedua apabila pandemi berakhir di akhir bulan Agustus. Yang ketiga adalah pandemi apabila berakhir di bulan Desember. Nah, kami punya 3 skenario itu sambil kita menyusun protokol. Jadi di PT KAI ini sudah menyiapkan jauh-jauh hari untuk menyiapkan protokol dan diwujudkan dalam buku panduan. Buku panduan 1 itu adalah protokol untuk pekerja, protokol kesehatan untuk pekerja. Jadi semua pekerja atau pegawai kereta api diatur dalam buku panduan tersebut. Kemudian yang kedua, nah ini yang untuk pelanggan adalah buku 2, itu adalah protokol kesehatan untuk pelanggan, baik pelanggan angkutan penumpang maupun angkutan barang. Kemudian ada buku 3, itu adalah protokol untuk mitra, artinya mitra yang di luar buku 1, 2 itu tadi kita atur, seperti yang di stasiun ada tenan, ya, mungkin ada dinas pariwisata, ada konter damri dan sebagainya, termasuk transportasi lanjutan yang ada di lingkungan stasiun, baik taksi, ojek maupun travel, ya, itu kita atur dengan protokol kesehatan juga melalui buku 3 tersebut. Di antaranya apa Pak ini protokol kesehatan yang Ya, wajib dilakukan? buku 1, 2, 3 ini hampir mirip-mirip semua ya. Cuma objeknya dan subjeknya berbeda-beda. Tapi prinsipnya sama, kita mengacu pada protokol kesehatan yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan, juga dari gugus tugas. Protokol kesehatan untuk angkutan penumpang. Ya, jadi slogan kami untuk angkutan penumpang kalau tadinya aman lancar ya sampai tujuan, sekarang ini aman lancar dan sehat sampai tujuan. Aman, lancar, sehat sampai Ya, tujuan. artinya kita mempersiapkan protokol ini sudah jauh-jauh hari. Penumpang yang pertama wajib memiliki rapid test atau PCR atau surat kesehatan. Kemudian yang kedua, penumpang akan dicek suhu pada saat masuk. Ya, apabila terdapat syarat yang tidak lengkap, baik surat bebas COVID ya, ataupun suhu, maka di pintu masuk pun tidak kita izinkan, akan kita tolak. Ya. Suhu maksimum 37,3. Ya, kalau lebih dari itu tidak kita izinkan masuk. Nah, dan tiket akan kita kembalikan, kita refund 100%. Artinya meskipun si calon penumpangnya tidak diizinkan masuk, dia tetap secara material tidak dirugikan Pak? Tidak ya? dirugikan. Ada refund, ya? Iya, kita kembalikan 100%. Kemudian untuk KA jarak jauh, ya Mas Singgih, setelah proses di boarding ini memenuhi syarat, masuk untuk kereta api jarak jauh kita siapkan karena durasinya lebih panjang, kita siapkan dengan face shield. Jadi kita bagikan secara cuma-cuma. Langsung dibagikan itu? Ini langsung dibagikan. Yang itu untuk digunakan mulai dari stasiun sampai selama perjalanan di dalam kereta. Wajib karena dipakai. ya wajib dipakai masker, kemudian face shield. Ya. Termasuk masker, Mas Singgih. Seandainya di pintu boarding itu pelanggan kami tidak memakai masker, juga kita akan tolak. Kalau dia menolak untuk memakai masker, kita kembalikan tiket 100%. Tindakan tegas ya Pak? Ya, masker, kemudian face shield, itu wajib dikenakan. Dan di stasiun-stasiun, semuanya untuk pelayanan penumpang sudah kita lengkapi. Sebelum di pintu masuk, kita lengkapi dengan wastafel. Nah, di situ kita sosialisasikan juga PHBS, ya. Jadi perilaku hidup sehat dan bersih. Artinya sebelum masuk, sebelum melalui pintu boarding, mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ya. Baik, saya beralih ke Pak Eko dulu nih. Ya. Pak Eko, mungkin
yang sering berhadapan dengan masyarakat nih. Kira-kira bagaimana Pak menanamkan soal PHBS ini dan protokol kesehatan kepada calon penumpang? Gini MasIgi, juga Tribuners di mana saja bersani acara ini. Jadi untuk sosialisasi memang kami bersyukur teman-teman media itu proaktif juga ya, membantu bagaimana mensosialisasikan PHBS, pola hidup bersih dan sehat di kereta api. Kalau tadi diutarakan Pak Kadop itu begitu masuk cuci tangan, terus kemudian ditembak pakai hand sanitizer. Di situ juga ada yang sudah otomatis ya, pakai apa itu langsung begitu tahuan suhunya. Terus kemudian masih di dalam naiknya juga kita pantau, kasih whistle untuk kereta jarak jauh, kemudian untuk kereta jarak dekat itu pakai lengan panjang. Ini harapan kami seperti itu. Terus kemudian juga kami sudah siapkan di stasiun itu ada puluhan tempat cuci tangan. Jadi kalau Mas Inggih datang ke stasiun, di sebelah timur itu ada tempat cuci tangan, wastafel, di sebelah selatan juga ada wastafel. Jadi kita sudah berupaya maksimal untuk mengedukasi masyarakat sekaligus melaksanakan protap yang sudah ditentukan oleh gugus tugas COVID. Kemudian sebelumnya juga kita sudah bikin simulasi bagaimana caranya menangani penumpang kereta api, walaupun ini di bawah sudah ini ya, sudah ada cek ya, dicek suhu panasnya, suhu tubuhnya seberapa, di atas masih kita pantau. Andai nanti di atas itu terjadi orang yang sakit atau apa, penanganannya seperti apa, itu sudah kita lakukan semuanya. Artinya ketika dalam kondisi darurat, misalkan ada penumpang yang tiba-tiba pingsan gitu, dan terindikasi gitu, sudah ada protapnya sendiri Pak ya? Termasuk ini Pak Mas Inge, selama perjalanan itu setiap 3 jam sekali semua penumpang kita cek suhunya. Ya, di atas kereta gitu langsung? Di atas kereta, ya. Kalau beliau tidur ya kita tetap kita cek dulu. Kalau beliau masih belum tidur, kita izin untuk ngecek suhu. Jadi 3 jam sekali kita cek suhu. Itu untuk memastikan kenyamanan dari penumpang ya Pak? Betul. Kalau sudah ada indikasi penumpang mungkin suhu badannya, kan di ruangan AC ya, semua kereta kan ada AC-nya. Itu kalau lebih dari 37,3, maka penumpang tersebut kita evakuasi ke ruang isolasi. Jadi di kereta itu, di bagian kereta makan, itu tadinya ada tempat kru yang itu kita fungsikan sebagai ruang isolasi. Ya, supaya tidak menjadi pemaparan. Artinya pelayanan di atas kereta juga semuanya sudah siapkan ya? Ya. Termasuk kalau yang bersangkutan ini sudah ketahuan bahwa suhu badannya tinggi, kemudian mungkin ada batuk-batuk, di stasiun pertama kereta api itu berhenti dan di situ ada fasilitas pos kesehatan. Di stasiun besar kami pasti ada fasilitas pos kesehatan yang 24 jam, itu akan kami turunkan. Ya, sebelumnya kami ada aplikasi ya kondektur yang bisa menyampaikan kepada pusat pelayanan atau kontak center yang nanti akan disampaikan ke stasiun yang akan dituju tersebut. Nanti stasiun tersebut sudah mempersiapkan, tim medis kami, tim kesehatan kami sudah koordinasi dengan gugus tugas COVID di daerah masing-masing. Artinya nanti turun sudah ada penjemputan, kemudian untuk isolasi sesuai dengan protap atau protokol yang ada di gugus tugas masing-masing daerah. Di stasiun terdekat, stasiun pertama berikutnya langsung ditangani? Iya, langsung kita turunkan untuk mendapatkan penanganan. Siap. Ya. Mungkin kalau Tribuners ada pertanyaan nanti boleh diajukan lewat media sosial Tribun Jogja, ada di Facebook, YouTube, dan Instagram, boleh